Kakek nenekku tinggal di Jepang. Setiap musim panas, orang tuaku akan membawaku ke sana pada hari libur untuk mengunjungi mereka. Mereka tinggal di sebuah pedesaan kecil dan mereka memiliki halaman belakang yang luas. Aku suka bermain di sana selama musim panas. Saat kami tiba, kakek nenekku selalu menyambutku dengan tangan terbuka. Aku adalah satu-satunya cucu mereka, jadi mereka memanjakanku. Terakhir kali aku melihat mereka pada saat musim panas ketika aku berusia 8 tahun. Ketika itu, seperti biasa, orang tuaku memesan tiket pesawat ke Jepang dan kami berkendara dari bandara menuju ke rumah kakek dan nenekku. Mereka sangat senang melihatku dan mereka selalu punya banyak hadiah kecil untuk diberikan kepadaku ketika aku berkunjung. Orang tuaku ingin menghabiskan beberapa waktu berdua saja. Jadi, selama beberapa hari, mereka melakukan perjalanan ke daerah lain di Jepang dan meninggalkanku dalam pengawasan kakek dan nenek. Suatu hari, aku sedang bermain di luar halaman belakang. Kakek dan nenekku berada di dalam rumah. Saat itu, cuaca sedang panas di musim panas. Aku berbaring di rumputan untuk beristirahat. Aku memandangi awan-awan dan menikmati serta merasakan sinar matahari yang lembut dan angin sepoi-sepoi. Pada saat aku baru saja akan bangun, aku mendengar sebuah suara aneh. Bu, 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 bu. Aku tidak tahu suara apa itu, dan sulit untuk mengetahui dari mana suara itu berasal. Suaranya hampir seperti seseorang sedang berbicara sendiri. Seperti mereka hanya mengucapkan kata-kata itu terus-menerus dengan suara maskulin yang sangat dalam. Aku melihat ke sekeliling, mencari sumber suara tersebut, ketika tiba-tiba aku melihat sesuatu di atas pagar tinggi yang mengelilingi halaman belakang. Itu adalah sebuah topi jerami. Benda itu tidak tampak tergeletak di atas pagar, tetapi berada di baliknya. Disitulah suara itu berasal. Bu, 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 bu. Kemudian, topi itu mulai bergerak. Seperti ada seseorang yang memakainya. Topi itu berhenti pada sebuah celah kecil di pagar dan aku bisa melihat sebuah wajah sedang mengintip. Ia tampak seperti seorang wanita. Tetapi, pagar itu sangatlah tinggi, hampir 8 meter tingginya. Aku terkejut menyadari betapa tingginya wanita itu. Aku bertanya-tanya, apakah ia mengenakan jangkungan atau semacam sepatu berhak sangat tinggi. Lalu, sepersekian detik kemudian, wanita itu berjalan pergi. Dan suara aneh itu pun ikut menghilang bersamanya. Menghilang dari pandanganku. Merasa bingung, aku bangun dan berjalan masuk ke rumah. Kakek dan nenekku sedang minum teh di dapur. Aku duduk di meja dan setelah beberapa saat, aku menceritakan pada mereka apa yang telah aku lihat. Mereka tidak terlalu memperhatikanku sampai aku menyebutkan suara aneh itu. Bu, 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 bu. Tak lama setelah aku mengucapkan itu, mereka berdua tiba-tiba membeku. Mata nenek mulai melebar
dan ia menutup mulutnya dengan tangannya. Wajah kakek nampak sangat serius. Kemudian ia menarik tanganku. "Ini sangat penting," katanya dengan nada kuat. "Kau harus benar-benar memberitahu kami. Seberapa tinggi dia?" "Setinggi pagar kebun," jawabku. Lalu aku mulai merasa ketakutan. Kakekku membobardirku dengan pertanyaan-pertanyaan ini. "Di mana dia berdiri? Kapan ini terjadi? Apa yang kau lakukan? Apakah ia melihatmu?" Aku mencoba menjawab semua pertanyaan itu sebisaku. Ia tiba-tiba bergegas pergi ke lorong dan menelpon seseorang. Aku tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang ia katakan. Lalu aku melihat ke arah nenekku, dan dia terlihat gemetar. Kakekku kembali ke dalam ruangan dan berbicara pada nenekku. "Aku harus keluar sebentar," katanya. "Kau tinggal di sini bersama anak itu. Jangan lepaskan pandanganmu darinya sedetik pun." Melihat itu, ketakutanku pun semakin membesar, dan aku mulai menangis. "Apa yang terjadi, kakek?" tangisku. Dia melihatku dengan ekspresi sedih di matanya, lalu berkata, "Kau telah disukai oleh Haj Saksama." Bersamaan dengan itu, ia bergegas masuk ke dalam truknya dan pergi. Aku berbalik ke nenekku dan dengan hati-hati aku bertanya, "Siapa Haj Saksama?" "Jangan khawatir," katanya dengan suara gemetar. "Kakek akan melakukan sesuatu. Kau tidak perlu khawatir, sayang." Saat kami duduk di dapur dengan gugup sambil menunggu kakekku kembali, dia menjelaskan apa yang sedang terjadi. Dia menceritakan padaku bahwa ada makhluk berbahaya yang menghantui daerah tersebut. Mereka memanggilnya Haj Saksama karena tingginya. Dalam bahasa Jepang, Haj Saksama artinya setinggi 8 meter. Ia berwujud seperti seorang wanita yang sangat tinggi, dan dia mengeluarkan suara seperti po, 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 dengan suara pria yang dalam. Wujudnya terkadang berbeda, tergantung siapa yang melihatnya. Beberapa orang mengatakan dia terlihat seperti seorang wanita tua kurus kering berpakaian kimono. Dan yang lainnya mengatakan ia adalah seorang gadis dengan kain kafan putih. Namun satu hal yang tidak berubah adalah tingginya dan suara yang ia buat. Pada zaman dahulu, ia ditangkap oleh para biksu, dan mereka berhasil memenjarakannya di sebuah reruntuhan bangunan di pinggiran pedesaan. Mereka menjebaknya dengan menggunakan patung religius kecil yang disebut Jizo, yang mereka tempatkan di sebelah utara, selatan, timur, dan barat reruntuhan. Dan seharusnya makhluk itu tidak bisa pergi dari sana. Entah bagaimana makhluk itu bisa lolos. Terakhir kali makhluk itu muncul adalah 15 tahun yang lalu. Nenekku berkata bahwa siapapun yang melihatnya ditakdirkan akan mati dalam beberapa hari. Semuanya terdengar sangat gila. Aku tak yakin apa yang harus kupercayai. Ketika kakek kembali, ada seorang wanita tua bersamanya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Keisan, dan ia menyerahkan padaku selembar perkamen kusut dan berkata, "Ini, ambil dan peganglah." Lalu dia dan kakekku pergi ke atas untuk melakukan sesuatu. Aku kembali ditinggalkan berdua di dapur bersama nenekku. Aku ingin ke kamar mandi. Nenek mengikutiku ke kamar mandi dan tidak membolehkanku menutup pintunya. Aku mulai merasa benar-benar ketakutan dengan semua ini. Setelah beberapa saat,
kakek dan Keisan mengajakku ke atas dan membawaku ke kamarku. Jendela-jendelanya telah ditutupi oleh kertas-kertas koran dan banyak rune kuno dituliskan pada kertas-kertas itu. Ada mangkuk kecil berisi garam di 4 sudut di dalam ruangan itu. Dan sebuah patung Buddha kecil ditempatkan di tengah-tengah ruangan atas, di atas sebuah kotak kayu. Di sana juga terdapat sebuah ember berwarna biru cerah. "Untuk apa ember itu?" tanyaku. "Itu untuk buang air kecil dan buang air besar," jawab kakek. Keisan mendudukkanku di tempat tidur dan berkata, "Sebentar lagi matahari akan terbenam, jadi dengarkan baik-baik. Kau harus tinggal di kamar ini sampai esok pagi, dan kau tidak boleh keluar dalam keadaan apapun sampai pukul 7 besok pagi. Nenekmu dan kakekmu tidak akan berbicara padamu atau memanggilmu sampai saat itu. Ingatlah, jangan pergi dari kamar ini apapun alasannya sampai nanti. Aku akan memberitahu orang tuamu apa yang sedang terjadi." Dia berbicara dengan nada amat sungguh-sungguh, yang bisa kulakukan hanyalah diam sambil menganggukkan kepalaku. "Kau harus mengikuti perintah Keisan baik-baik," kakek memberitahuku. "Dan jangan pernah melepaskan perkamen yang ia berikan padamu. Dan jika terjadi sesuatu, berdoalah pada Buddha. Dan pastikan kau mengunci pintu ini ketika kami pergi." Mereka berjalan menuju lorong dan setelah mengucapkan selamat tinggal pada mereka, aku menutup pintu kamar dan menguncinya. Aku menyalakan televisi dan mencoba untuk menontonnya. Namun aku sangat gugup. Aku merasakan sedikit sakit pada perutku. Nenek meninggalkan beberapa makanan ringan dan bola-bola nasi untukku. Namun, aku tidak bisa memakannya. Aku merasa seperti berada di penjara dan aku sangat depresi dan ketakutan. Aku berbaring di atas tempat tidur dan menunggu. Sebelum aku mengetahuinya, aku tertidur. Saat aku terbangun, saat itu baru saja pukul 1 pagi. Tiba-tiba saja, aku menyadari ada sesuatu yang mengetuk-ngetuk jendela. Tok, 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 tok. Aku merasakan darah mengering dari wajahku dan jantungku berhenti berdetak sesaat. Dengan putus asa, aku mencoba untuk menenangkan diriku. Aku memberitahu diriku sendiri bahwa itu mungkin hanyalah suara angin atau mungkin suara ranting pohon. Aku membesarkan volume televisi untuk meredam suara ketukan tersebut, yang pada akhirnya suara itu berhenti. Pada saat itulah ketika kakek memanggilku. "Apa kau baik-baik saja di sana?" tanyanya. "Kalau kau takut, kau tidak perlu tinggal sendirian di sana. Aku bisa masuk dan menemanimu." Aku tersenyum dan bergegas untuk membuka pintu. Namun kemudian, aku menghentikan langkahku. Sekujur tubuhku terasa merinding. Suara itu terdengar seperti suara kakek. Namun, entah bagaimana, rasanya berbeda. Aku tak bisa menjelaskannya. Tapi, aku hanya tahu. "Apa yang kau lakukan?" tanya kakek. "Kau boleh membuka pintunya." Aku menoleh ke arah kiriku dan mendapati sebuah perasaan dingin merayapi tulangku. Kulihat garam-garam yang berada di mangkuk-mangkuk itu perlahan berubah menjadi hitam. Aku mundur dari pintu. Seluruh tubuhku gemetar ketakutan. Aku jatuh berlutut di hadapan patung Buddha dan mencengkram erat-erat lembaran perkamen di tanganku. Dengan putus asa, aku mulai berdoa untuk pertolongan. "Tolong selamatkan aku dari Hachisaku sama," raungku. Kemudian, aku
aku mendengar suara di luar pintu berkata, "Bu, bu, bu, bu." Ketukan jendela mulai terdengar kembali. Aku dikuasai oleh rasa takut dan aku berjongkok di depan patung, setengah menangis dan setengah berdoa selama sisa malam itu. Rasanya seperti tidak akan berakhir. Namun akhirnya, terasa hari sudah pagi. Semua garam di 4 mangkuk itu benar-benar menjadi hitam pekat. Aku memeriksa jam tanganku. Sudah pukul 7.30 pagi. Dengan hati-hati, aku membuka pintu. Nenek dan Keisan sedang berdiri di luar menungguku. Ketika ia melihat wajahku, nenek mulai menangis. "Aku senang sekali kau masih hidup," katanya. Aku turun ke bawah dan terkejut melihat ayah dan ibuku sedang duduk di dapur. Kakek masuk dan berkata, "Cepatlah, kita harus berangkat." Kami berjalan ke pintu depan, dan di sana ada sebuah mobil van hitam besar sedang menunggu di parkiran. Beberapa pria dari desa sedang berdiri mengelilinginya. Salah satunya menunjuk ke arahku dan berbisik, "Itu anaknya." Mobil van itu memiliki 9 tempat duduk, dan mereka menaruhku di tengah-tengah, dikelilingi oleh 8 pria. Keisan duduk di kursi pengemudi. "Kau berada di tengah kesulitan. Aku tahu kau mungkin khawatir. Tundukkan saja kepalamu dan tutup matamu. Kami tidak bisa melihatnya, tapi kau bisa. Jangan buka matamu sampai kami berhasil mengamankanmu dari sini." Kakek mengemudi di depan, dan mobil ayahku mengikuti di belakang. Ketika semua orang sudah siap, konvoi kecil kami mulai bergerak. Kami berkendara cukup pelan, sekitar 20 km per jam atau kurang. Setelah beberapa saat, Keisan berkata, "Disinilah yang mulai sulit." Lalu ia mulai komat-kamit membaca doa. Saat itulah di mana aku mendengar suara tersebut. "Bu, bu, bu, bu." Aku mencengkram erat perkamen yang diberikan Keisan padaku di tanganku erat-erat. Aku tetap menundukkan kepalaku, tetapi aku mengintip keluar. Aku melihat sebuah gaun putih berkibar di tiup angin. Ia bergerak mengikuti mobil van. Tingginya 8 meter. Ia berada di luar jendela, namun ia terus melangkah bersama kami. Lalu tiba-tiba, ia membungkuk dan mengintip ke dalam van. "Tidak!" Aku terkesiap. Pria di sampingku pun berteriak, "Tutup matamu!" Aku segera berusaha keras untuk menutup mataku dan mengencangkan genggamanku pada lembaran perkamen. Lalu mulai terdengar suara ketukan. Tok 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 tok. Suara itu menjadi semakin keras. "Bu, bu, bu." Ada ketukan di seluruh jendela di sekeliling kami. Semua pria di dalam van kaget, dan pada akhirnya mereka bergumam sendiri. Mereka tidak bisa melihat setinggi 8 meter, dan mereka tidak bisa mendengar suaranya. Tetapi, mereka bisa mendengar ketukan di jendela. Keisan mulai berdoa keras-keras, dan semakin keras sampai ia hampir seperti berteriak. Ketegangan di dalam van benar-benar tak tertahankan. Setelah beberapa saat, ketukan itu berhenti dan suaranya menghilang. Keisan menoleh ke arah kami dan berkata, "Kurasa kita sudah aman sekarang." Semua pria di sekelilingku pun menghela nafas lega. Mobil van itu menepi di pinggir jalan dan semua pria keluar. Mereka memindahkanku ke dalam mobil ayahku. Ibuku memelukku dan air mata mengalir di pipinya.
kakek dan ayahku menunduk pada para pria itu dan mereka pergi berjalan pulang. Keisan berjalan ke jendela dan memintaku menunjukkan lembaran perkamen yang ia berikan padaku. Ketika aku membukanya, aku melihat lembaran itu berubah menjadi benar-benar hitam. Kurasa kau akan baik-baik saja sekarang, katanya. Tapi untuk meyakinkannya, peganglah benda ini untuk sementara. Dia memberikan padaku selembar perkamen yang baru. Setelah itu, kami berkendara menuju bandara dan kakek melihat kami aman berada di dalam pesawat. Ketika kami sudah lepas landas, orang tuaku menghela nafas lega. Ayahku memberitahuku, ia pernah mendengar soal si tinggi 8 meter sebelumnya. Bertahun yang lalu, temannya telah disukai olehnya. Bocah laki-laki itu pun menghilang dan tak pernah terlihat lagi. Ayahku berkata, ada orang-orang lainnya yang telah disukainya dan masih hidup untuk menceritakannya. Mereka semua harus pergi meninggalkan Jepang dan menetap di luar negeri. Mereka tidak pernah bisa kembali ke kampung halaman mereka. Dia selalu memilih anak-anak sebagai korbannya. Mereka bilang, itu karena anak-anak masih bergantung pada orang tua dan anggota keluarganya. Ini membuat mereka mudah diperdaya ketika ia berpura-pura menjadi sebagai keluarganya. Dia berkata bahwa pria yang berada di dalam van semuanya memiliki hubungan darah denganku. Dan itulah mengapa mereka duduk mengelilingiku, dan mengapa ayah dan kakekku berkendara di depan dan di belakang. Itu semua dilakukan untuk mencoba membingungkan Hatch-Sakusama. Butuh beberapa waktu untuk menghubungi mereka dan mengumpulkan mereka semua. Itulah sebabnya mengapa aku dikurung di kamar semalaman. Dia memberitahuku bahwa benda kecil yang disebut patung Jizo, di mana seharusnya ia tetap terperangkap, telah rusak, dan itulah bagaimana dia bisa lolos. Hal itu membuatku merinding. Aku senang akhirnya kami bisa pulang ke rumah. Semua ini terjadi lebih dari 10 tahun yang lalu. Aku belum bertemu kakek dan nenekku lagi sejak saat itu. Aku belum mampu menginjakkan kakiku lagi di negeri itu. Setelah itu, aku akan menelpon mereka setiap beberapa minggu dan bicara dengan mereka melalui telepon. Selama bertahun-tahun, aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa itu hanyalah sebuah urban legend. Bahwa semua yang telah terjadi hanyalah sebuah lelucon yang rumit. Namun, aku pun tidak terlalu yakin. Kakekku meninggal 2 tahun yang lalu ketika dia sakit. Dia tidak mengizinkanku untuk menjenguknya, dan dia juga meninggalkan perintah ketat dalam surat wasiatnya bahwa aku tidak boleh menghadiri pemakamannya. Itu semua sangat menyedihkan. Nenekku menelpon beberapa hari yang lalu. Dia berkata bahwa dia didiagnosa mengidap penyakit kanker. Dia sangat merindukanku dan ingin sekali bertemu denganku untuk terakhir kalinya sebelum ia meninggal. Apa kau yakin, Nek? Tanyaku. Apakah aman? Sudah 10 tahun, katanya. Semua itu telah terjadi lama sekali, Nak. Semuanya sudah terlupakan. Kau sudah dewasa sekarang. Aku yakin tidak akan ada masalah. Tapi, bagaimana dengan Hatch-Sakusama? Kataku. Selama beberapa saat, ada keheningan di ujung telepon sana. Lalu, aku mendengar suara maskulin yang dalam. Po, 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 po. Well, thank you for watching everybody. It's your girl Autumn. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.